Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuruddina waddin wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati beliau Ibu dosen Larasati Widyo-Ning Tias MPD. Dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai analisis lingkungan usaha. Di kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, Saudara Bagus Asri Pangestu. Yang kedua, Iko Firda. Yang ketiga, Riki Dimas Prasetya. Yang keempat, Tri Wahyuningsih. Dan yang kelima, Valdiah Wanda Lapep. Dan yang keenam, saya sendiri Muhammad Diki Aminuddin Aryani. Di sini saya akan mengawali menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai lingkungan usaha. Lingkungan usaha adalah kombinasi faktor dan kekuatan internal dan eksternal yang secara signifikan mempengaruhi operasi bisnis usaha. Lingkungan usaha dikategorikan menjadi dua jenis. Lingkungan internal. Lingkungan usaha internal merupakan beberapa kekuatan atau elemen internal dalam pengendalian bisnis yang mempengaruhi operasinya. Ini termasuk value system, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, budaya perusahaan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik dan kemampuan teknologi. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini mencangkup faktor-faktor yang ada di luar kendali perusahaan. Komponen eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis selanjutnya diklarifikasikan menjadi dua kategori, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Analisis lingkungan usaha. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian, pengawasan, peramalan, dan penilaian. Faktor-faktor lingkungan usaha. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dari terlepas dari operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara, dan arah dari perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan menyangkut lingkungan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan perusahaan beroperasi. Faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan kondisi etnis. Yang ketiga yaitu faktor politik dan hukum. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Kendala politik diberlakukan terhadap perusahaan melalui keputusan perdagangan yang wajar, program perpajakan, penentuan upah minimum, kebijakan polusi dan harga, serta banyak tindakan lainnya yang bertujuan untuk melindungi karyawan, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Yang keempat yaitu faktor teknologi. Kemajuan teknologi secara dramatis telah mengubah produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan, proses manufaktur, praktik-praktik pemasaran, dan posisi persaingan.
Kemajuan teknologi dapat menciptakan pasar baru, perkembangan produk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor demografi. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan menyangkut faktor demografi ini diantaranya adalah ukuran populasi, struktur umum, distribusi geografis, pencampuran etnis, serta distribusi pendapatan. Selanjutnya, faktor-faktor inti pada lingkungan internal perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh banyak aspek. Di antaranya, yang pertama ada nilai. Sistem nilai perusahaan atau value system merupakan nilai inti perilaku, etika, dan cara perusahaan melakukan suatu usaha yang kaitannya dengan lingkungan internal. Di dalam nilai perusahaan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya, bagaimana proses koordinasi antar karyawan maupun antara karyawan dengan atasan. Nilai perusahaan juga dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan konsumen dan bagaimana melakukan bisnis secara umum. Seperti contohnya, pendiri dari PT ASI Pujiastuti Marine Products yaitu Susi Pujiastuti yang memiliki karakter bebas dan berpikiran luas tercermin dari cara beliau berusaha dan berperilaku dan juga terlihat dari bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungannya. Yang kedua, misi dan tujuan perusahaan berbeda dengan visi yang merupakan tujuan jangka panjang dan bersifat abstrak. Misi dan tujuan merupakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang sangat fokus dan jelas dengan target utama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Target tersebut akan disesuaikan oleh alokasi anggaran dan rencana total anggaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sebagai contoh, visi perusahaan untuk menjadi perusahaan terkemuka di Asia produsen teri. Maka misi dan tujuan akan lebih spesifik menetapkan bahwa salah satu misi perusahaan tersebut adalah akan memproduksi sekitar 50 ton rempah per tahun. Untuk mencapai misi dan target tersebut, maka seluruh sumber daya internal perusahaan baik karyawan, pemasaran, keuangan, dan produksi akan disesuaikan. Yang ketiga, struktur organisasi. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bagaimana pengaruh dan hubungan pimpinan dengan karyawan akan mempengaruhi semangat dan motivasi karyawan dalam bekerja. Kaitannya dengan hal tersebut, maka struktur organisasi melakukan bagaimana perusahaan mengatur kerangka birokrasi dan pengambilan keputusan, serta tanggung jawab dalam perusahaan yang akan dengan sendirinya mempengaruhi hubungan atasan dengan karyawan. Struktur organisasi juga dapat mempengaruhi tingkat keefektifan dan keefisienan alokasi sumber daya internal yang dimiliki. Sebagai contohnya, perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Google, Twitter, bahkan perusahaan IT berbasis Indonesia seperti Kaskus yang mendesain struktur organisasi akan tercermin dari desain kantor yang telah dimiliki untuk memudahkan proses respon pada perubahan kondisi bisnis dan langkah pesaing dengan memperlancar koordinasi antar karyawan dan antara karyawan dengan atasan. Yang keempat, budaya organisasi pada perusahaan. Sama seperti halnya sistem nilai atau value system. Budaya organisasi merupakan hasil dari karakter dan sifat dari pendiri perusahaan. Dalam perjalanannya, budaya perusahaan dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan. Karakter dari budaya perusahaan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya internal bisnis perusahaan. Ketika budaya perusahaan bersifat tertutup, maka koordinasi dan proses pengambilan keputusan menjadi sangat sulit dan lambat. Maka sebaliknya, budaya perusahaan yang bersifat terbuka, maka proses pengambilan keputusan yang ada dalam perusahaan akan menjadi lebih baik lagi. Sebagai contohnya, dalam kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini sangat memerlukan budaya organisasi yang tanggap pada kondisi perubahan secara signifikan pada lingkungan bisnis perusahaan. Maka budaya organisasi yang terbuka akan lebih menguntungkan bagi perusahaan dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut. Yang kelima, kualitas manajemen dan manajer. Sumber daya manusia perusahaan, kualitas bagian sumber daya manusia dalam perusahaan terkait dengan kualitas manusia yang bertanggung jawab pada bagian dalam perusahaan yang mengkoordinasi dan mengatur bagaimana karyawan di dalam perusahaan baik kompetensi yang dimiliki, upah, dan bonus untuk meningkatkan motivasi
proses perekrutan dan pemecatan karyawan tersebut caranya tersebut akan semakin baik kualitas orang-orang yang ada dalam bagian SDM, maka rencana dan target perusahaan dapat berhasil melalui alokasi sumber daya internal perusahaan yang dalam hal tersebut adalah karyawan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Sebagai contohnya, ketika perusahaan menargetkan bahwa produksi teripang harus dilakukan bukan pada laboratorium tetapi langsung di pantai, maka karyawan yang ada harus memiliki kemampuan dalam kualitas air, pakan alami, dan oseanografi dasar. Ketika bagian sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan dalam membaca kebutuhan tersebut, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dan mencapai target itu. Di sini peran bagian sumber daya manusia dalam perusahaan menjadi sangat penting untuk melatih bahkan merekrut karyawan dengan kompetensi yang sesuai dengan target perusahaan. Keenam, serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, maka semakin besar dan kuat daya tawar dari serikat buruh dan pekerja dalam perusahaan, maka akan mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada, sumber daya internal bisnis perusahaan seperti upah dan jam kerja. Hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memproduksi yang dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung dari tawar-menawar antar serikat pekerja dan perusahaan. Dan yang terakhir, sumber daya perusahaan dan kapasitas teknologi. Secara umum, sumber daya internal, jumlah sumber daya internal perusahaan terkait dengan sumber daya fisik berupa pabrik, mesin, peralatan pendukung, dan jumlah karyawan yang merupakan jaminan semakin kompetitifnya suatu perusahaan. Dan yang terakhir, sumber daya perusahaan dan kapasitas teknologi. Secara umum, jumlah sumber daya internal perusahaan terkait dengan sumber daya fisik yang berupa pabrik, mesin, peralatan pendukung, dan jumlah karyawan yang merupakan jaminan semakin kompetitifnya suatu perusahaan. Kekuatan yang berasal dari kapasitas karyawan dalam melakukan inovasi menjadi salah satu sumber daya perusahaan yang paling utama dibandingkan ukuran pabrik dan alat-alat yang canggih dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri. Yang pertama yaitu adanya ancaman dari pendatang baru. Yang kedua, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang sama. Yang ketiga, tekanan dari produk pengganti. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli. Dan yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Kesimpulan, lingkungan usaha merupakan kombinasi faktor dan kekuatan internal dan eksternal yang secara signifikan mempengaruhi operasi bisnis. Ini semua mencakup faktor yang berada dalam kendali perusahaan. Faktor-faktor ini relatif dapat diprediksi dan dapat dikerjakan oleh suatu perusahaan untuk menghilangkan kekuatan yang berdampak negatif pada operasinya. Lingkungan usaha internal merupakan beberapa kekuatan atau elemen internal dalam pengendalian bisnis yang mempengaruhi operasinya. Proses yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian atau scanning, pengawasan atau monitoring, peramalan, forecasting, dan penilaian atau assessing. Sekelompok faktor ancaman masuknya pendatang baru, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan antar pesaing yang mempengaruhi suatu perusahaan dan langkah serta tanggapan bersaingnya. Secara keseluruhan, interaksi antara 5 faktor ini menentukan besar atau kecilnya laba yang dapat dicapai. Tantangannya adalah untuk menentukan posisi dalam industri
di mana perusahaan dapat mempengaruhi faktor-faktor tersebut dengan baik atau dengan mempertahankan diri dari pengaruh faktor-faktor di atas.